Kok bisa ya nikah sama orang Madinah? Ketemu di mana? Kerjaannya ngempanin kambing. Boleh dong minta dicariin satu sama suaminya buat anak saya tuh. Perempuan mana yang gak suka? Bukan berarti suami orang atau lelaki orang. Yang penting macapnya boleh aja. Terjebak kan? Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masih di channel yang paling terkece, terkait, terpopuler dunia dan akhirat. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang hal yang berkaitan dengan jangan bangga dulu deh nikah sama orang Arab. Dan video ini nggak hanya berlaku untuk kalian yang emang lagi hubungan sama lelaki Arab gitu, tapi juga video ini berlaku juga dan ada manfaatnya juga bagi kalian yang sedang deket sama lelaki asing, bule barat seperti Australia, Jepang, Prancis, Amerika, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang penasaran simak terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, yang sama-sama kita tahu banyak banget kan dari wanita Indonesia atau perempuan Indonesia yang menikah dengan lelaki asing, kayak bule barat seperti Prancis, Amerika, Jepang, Australia gitu, dan juga sama bule Arab seperti Turki, Mesir, Yaman, Suriah, dan lain sebagainya. Dan salah satu contohnya saya nikah dengan Baba Ruby yang emang notabene orang Saudi. Nah pasti dari kalian ada ya yang terima komentar kayak gini, hebat ya bisa nikah dengan lelaki Arab, kok bisa ya nikah sama orang Madinah, ketemu di mana? Beruntung amat ya bisa dapetin orang Arab. Atau kok bisa nikah sama orang Australia sih? Ketemu di mana tuh? Terus belum lagi kalau kita dikomentarin sama temen deket kita gitu kan. Kok bisa sih lo nikah sama orang Madinah? Ketemu di mana? Boleh dong kenalin sama teman suami lo, kali aja ada yang jomblo buat dikenalin sama gua. Itu ada komentar kayak begitu. Kayak gitu gak sih kalian? Atau ada yang punya pengalaman yang ditanyain kayak gitu sama tetangga, sama saudara, atau sama temen gitu. Kalau ada punya pengalaman, komentar aja di bawah ya. Nah, jadi karena saya sering banget ditanya kayak gitu dari tetangga, temen, saudara gitu, apalagi temen terdekat. Jadi tuh saya kadang lucu gitu, dan juga kadang malu juga gitu kan. Terus yang menjadi pertanyaan di benak saya atau pikiran saya itu, kenapa ya orang-orang kok sampai segitunya gitu kan, menganggap kalau perempuan Indonesia atau wanita Indonesia yang punya pasangan lelaki WNA atau lelaki asing, kayak bule barat, bule Arab gitu, dianggap sebuah keberuntungan gitu. Kayak dianggap tuh hebat banget gitu. Kenapa ya begitu? Terus juga kayak teman-teman yang pada komentar, terus juga banyak juga sih ibu-ibu gitu yang yang komen kayak gini, Mama Ruby kenal di mana sama suaminya gitu, boleh dong minta dicariin satu sama suaminya buat anak saya tuh, anak saya masih jomblo gitu. Itu ada yang kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa ya kayak begitu, namanya juga ikhtiar, wajar kok. Nah tapi balik lagi ya ke pembahasan kita, kenapa orang menganggapnya kayak begitu ya, kalau kita atau perempuan yang dekat atau punya pasangan lelaki Arab atau lelaki Amerika, lelaki Prancis itu dibilangnya tuh kayak beruntung, kayak hebat. Apakah mereka mikirnya kalau orang bule itu bersin keluar dolar? Atau lelaki Arab bersin keluar real? Kan enggak ya? Ya tapi itulah kenyataannya, banyak banget orang yang punya pola pikir kayak begitu tentang menilai lelaki Arab atau lelaki asing. Dan apakah karena perempuan Indonesia itu banyak yang kurang percaya diri ya? Jadi ketika ketemu atau dideketin sama lelaki asing kayak bule barat atau bule Arab itu, jadi kayak langsung kelepek-kelepek gitu. Apalagi yang badannya gede, tinggi, cakep, aduh udah deh, itu nggak pakai mikir 1 kali 2 kali deh. Itu langsung nerima aja gitu kan, langsung jatuh hati aja gitu. Kayak merasa tuh suatu kebanggaan, suatu kehormatan, kayak kesempatan emas gitu dideketin sama lelaki Arab atau lelaki asing. Apalagi yang ganteng tadi kan, aduh udah deh, para cewek-cewek langsung wah gitu. Belum lagi nanti dia ngiming-ngimingin, nanti ya setelah kita menikah, kamu bakal tinggal di negara saya. Gitu. Kesempatan emas banget kan. Apalagi kalian emang lagi bermimpi-mimpi pengen ke Turki, misalnya gitu. Dideketin sama orang Turki. Ya itu kan pasti kamu hayu aja gitu. Nggak pakai mikir 2 kali, udah mau aja gitu kan. Apalagi udah digombalin dengan rayuan-rayuan maut kan. Aduh. Jadi seakan-akan nih kalau dapetin pria Arab atau pria bule gitu, kayaknya tuh naik kasta gitu, atau naik kelas. Karena kan notabene emang kita orang kampung gitu. Terus ada yang deketin atau ada yang nikahin orang bule atau orang Arab gitu. Ya pasti kan merasa tuh perempuan lah jadi orang kota gitu. Keren banget ya bisa tinggal di negara orang. Tuh keren banget ya, kayaknya lebih bergengsi aja gitu. Itu banyak pandangan yang masih kayak begitu teman-teman. Apalagi teman-teman main yang dulunya tuh ngeremehin dia. Apaan sih, paling lu dapet jodoh sama orang-orang yang senasib sama lu. Ya pasti pada kaget dong ketika dia dapat orang bule, cakep, tajir misalnya. Karena masih banyak ya perempuan kita itu kalau udah didemenin sama lelaki asing atau lelaki Arab, apalagi dia yang ganteng gitu, wah gengsinya naik nih. Sampai nggak sadar, sampai nggak peduli, dan sampai bahkan nggak mikirin lagi gitu. Lelaki asing atau lelaki Arab yang lagi ngedeketin dia itu baik atau jahat.
kredibel atau enggak, imigran legal atau ilegal. Itu kan harus diselidikin dulu gitu kan. Karena perempuan kita tuh mikirnya, yang penting mah capnya bule aja, Arab aja, ganteng aja, rayuannya maut aja. Itu kan bukan sampai di situ doang gitu kan. Mungkin aja lelaki asing atau lelaki Arab yang lagi ngedeketin kalian itu nggak ada kerjaannya di negaranya. Atau lelaki Arab yang lagi ngedeketin kalian itu kerjaannya ngempanin kambing alias nggak kerja. Itu kan, aduh, terjebak kan. Jadi mereka cuma hanya menang tampang doang, menang cakep doang. Ngelihat bule Arab dari Turki, bule Yaman, bule Saudi, bule Suriah, apalagi yang hidungnya mancung, kulitnya bersih, brewokannya tertib gitu, kayaknya rapih. Perempuan mana yang nggak suka? Itu langsung kelepek-kelepek, itu nggak pakai tedeng aling-aling, udah nggak pakai mikir dua kali, udah kelepek-kelepek aja. Ya aja nikah udah mau aja dah. Karena banyak banget yang curhat ke saya gitu ya, yang DM ke saya. Kayak gini salah satunya, ini saya nggak sebutin nama ya. Mama Ruby, saya lagi dideketin nih sama cowok Arab, baru kenal 2 hari, lewat sosial media. Dan dia langsung mau ngajakin nikah. Aduh. Saya bingung tuh jawabnya. Menurut kalian gimana? Baru kenal 2 hari, kenal lewat sosial media, terus mau diajakin nikah. Karena banyak banget yang curhat kayak begitu teman-teman. Kita beradaptasi sama orang itu nggak cukup 1 hari, 2 hari, sebulan, 3 bulan itu nggak cukup. Apalagi kita belum pernah ketemu dia. Apalagi kita baru lewat chat, video call, telepon. Itu kayaknya nggak bisa menilai seseorang hanya lewat situ aja gitu. Jadi di sini jangan sampai kalian terjebak dengan rayuan lelaki asing di chat, di sosial media, bilang mau nikahin, bilang mau ke Indonesia, terus mau nikahin kamu. Itu jangan langsung percaya teman-teman. Karena banyak yang terjebak oleh indahnya ilusi mendapatkan pria Arab atau bule. Mungkin karena mereka ngelihat temennya nikah sama pria Turki, terus kayaknya kelihatannya happy gitu. Terus ngelihat Mama Ruby yang nikah sama orang Madinah, kelihatannya happy gitu. Diizinin YouTube, diizinin nyetir mobil, deket dengan makam Rasul. Wah, kayaknya enak banget ya nikah sama orang Madinah. Itu banyak banget yang minta pendapat kayak saya kayak begitu. Nah, jadi teman-teman, hubungan orang yang beda bangsa itu, apalagi yang baru berjalan, itu biasanya menimbulkan misteri. Atau istilahnya susah ditebak. Gitu, apalagi susah ketemunya. Dan sebaiknya sebelum kalian mantepin hati untuk berhubungan dengan lelaki asing, sebaiknya juga pertimbangin dulu apa untung ruginya, apa manfaatnya. Karena hubungan kalian berdua itu adalah hubungan yang beda bangsa, beda negara, beda budaya, beda bahasa. Dan seenggaknya nih, salah satu dari kalian pasti akan merasa kesulitan nih dalam mengatur waktu. Karena kan kita beda jam. Terus dari beda bahasa aja, itu udah pasti banyak banget tantangannya. Terlebih lagi kalau kita blas nggak tahu bahasa pasangan kita. Karena kalau kita nggak tahu bahasa pasangan kita, itu pasti kita bakal kesulitan untuk mengungkapkan hal-hal yang misalnya personal gitu. Terus kita juga bakal kesulitan nemuin kosakata yang tepat untuk menjelaskan apa yang kita maksud ke pasangan kita. Seperti contohnya saya nih sama Baba Ruby, itu kita masih beradaptasi soal bahasa. Karena Baba Ruby kan nggak begitu banyak memahami bahasa Indonesia. Jadi ya itulah resikonya. Kalau kita punya pasangan yang beda bahasa. Karena banyak banget pengalaman pasangan yang beda bahasa. Mereka itu salah paham. Karena ternyata kata yang sama bisa berbeda makna. Terlebih lagi bahasa Arab. Aduh, puyeng-puyeng bahasa Arab, puyeng. Gitu. Belum lagi soal perbedaan budaya. Kayak hal-hal yang kita anggap normal atau biasa di budaya kita, itu kadang dianggap bermasalah di budaya pasangan kita. Terus juga kayak hal penting di budaya kita nih, tapi di budaya pasangan kita justru dilarang. Belum lagi beradaptasi sama keluarga besarnya suami. Itu beda lagi nanti masalahnya. Tuh. Terus kadang mikir gitu, apalagi yang beda agama gitu ya. Ya jangan jauh-jauh deh. Jangan kan beda agama. Saya aja yang beda madhab sama Baba Ruby. Itu banyak banget perdebatan teman-teman. Banyak banget istilah percekcokan kecil gitu. Itu karena madhab. Kayak masalah wudu. Madhab saya kan kalau habis ngambil air wudu, kesenggol walaupun sama muhrim itu batal. Wudu lagi. Nah kalau mazhabnya Baba Ruby kan kagak. Yang penting nggak ada syahwat di dalamnya gitu. Nggak apa-apa dia. Abis wudu salaman sama saya gitu. Nggak apa-apa. Itu mazhabnya Baba Ruby. Itu saya. Sehari-hari saya tuh perdebatan mulu sama Baba Ruby. Soal pendapat, soal pilihan gitu ya. Terus kayak masalah tahlilan sama maulid. Mana ada orang Saudi yang ngadain tahlilan atau maulid. Ya kan? Nah itulah masalah menjadi lebih variatif atau lebih berat lagi. Karena kan itu menyangkut keyakinan pribadi ya. Atau pilihan setiap individu atau setiap orang. Jadi itu kalau saya lagi berdebat sama Baba Ruby, saya cuma nyeplosin, udah lakum dinukum waliyadin gitu. Yang artinya kan untukmu agamamu dan untukula agamaku gitu. Ya karena biar supaya perdebatan itu berhenti gitu.
Udah, karena kan dalam hal ini saya nggak bisa memaksa Baba Ruby ikut mazhab saya gitu kan. Dan begitu juga Baba Ruby nggak bisa memaksa saya untuk ikut mazhab beliau gitu. Jadi ya itulah resikonya kalau kita nikah sama orang yang berbeda budaya, beda bahasa. Begitu juga beda mazhab gitu. Ya, tapi perbedaan pendapat dalam Islam itu kan udah hal yang wajar gitu kan. Emang udah ada sejak zaman Nabi gitu, perbedaan pendapat seperti itu. Gitu. Terus juga nggak apa-apa beda pendapat, beda mazhab sama suami kita. Karena kan pastinya ulama besar, mufti atau syekh-syekh terdahulu itu kan pasti memilih atau meyakini pendapatnya pastinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda nggak apa-apa, tapi tujuannya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Nah, balik lagi ke tema kita di sini. Jadi buat kalian yang punya pasangan atau yang ingin punya pasangan berbeda kewarganegaraan, harus pikirin mateng-mateng lagi gitu. Baik buruknya, manfaatnya, faedahnya, kerugiannya, kelebihannya, kekurangannya, keuntungannya. Karena emang cinta itu bisa datang dari mana aja, kapan aja, dan dengan siapa aja. Eits, tapi ingat, dengan siapa aja bukan berarti suami orang atau lelaki orang. Beda kalau istrinya tahu kalau suaminya mau jadiin kamu istri yang kedua. Tapi kalau istrinya nggak tahu hubungan kamu dengan suaminya, wah tinggalin tuh. Karena apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Jadi kalau dia mengkhianati atau meninggalkan istrinya demi menikah dengan kamu, dan itu artinya kamu harus siap suatu saat nanti suami kamu akan meninggalkan dan mengkhianati kamu demi menikah dengan wanita lain. Hati-hati. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Semoga ada pengetahuan baru yang kalian tahu hari ini. Oke, nah jadi di video kali ini kalau ada omongan saya yang salah, saya mohon maaf. Jangan diambil, buang yang nggak bagus-bagusnya. Jadi ambil aja yang bermanfaat dari video ini, dari omongan saya. Oke, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang bang. Dan supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalamah.